Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Setelah libur panjang akhir tahun lalu, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tahun ajaran baru, di kelas baru. Namun masih dalam suasana seperti tahun lalu. Kita masih melaksanakan pembelajaran dalam jaringan atau yang sering dikenal dengan pembelajaran daring. Namun mudah-mudahan semua ini tidak mengurangi semangat kita dalam thalabul ilmi, dan semoga Allah menilai semua ini sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Untuk absensi, Google Form yang sudah Ibu kirimkan di WA Group tolong diisi dulu ya, nanti Ibu periksa. Kemudian untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Pelajaran akidah akhlak di kelas 5 ini diawali dengan pembelajaran 1, yaitu tentang 2 kalimah thayyibah. Kalau di kelas 4 kemarin kita mempelajari tentang kalimat hauqalah dan kalimat salam, maka di kelas 5 ini 2 kalimah thayyibah terpilih, yaitu kalimah alhamdulillah dan Allahu Akbar. Tujuan kita mempelajari kalimah thayyibah alhamdulillah dan Allahu Akbar adalah setelah mengikuti pelajaran ini, kalian semua diharapkan untuk bisa menjelaskan pengertian dari kalimah thayyibah alhamdulillah dan Allahu Akbar, dan kalian juga diharapkan untuk bisa menyebut jumlah yang tepat dalam mengucapkan kalimat alhamdulillah dan kalimat Allahu Akbar. Juga kalian juga diharapkan untuk terbiasa senantiasa membaca kalimat alhamdulillah dan Allah. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang kita amati memperlihatkan tentang 2 kondisi yang berbeda. Gambar pertama menunjukkan ada seorang anak yang sedang sakit. Dia terbaring dan sedang berjuang melawan penyakitnya. Gambar kedua menunjukkan ada beberapa anak yang kondisinya terlihat sehat. Mereka terlihat sangat ceria. Dari sini kita bisa menyimpulkan kesehatan merupakan salah satu contoh kenikmatan jasmani yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Allah juga memberikan kenikmatan rohani, yaitu berupa akal pikiran. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya salah satunya adalah dengan mensyukuri pemberian dari Allah. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat dari Allah? Salah satunya yaitu dengan mengucapkan kalimah thayyibah alhamdulillah. Ada yang tahu apa itu kalimah thayyibah? Apa itu alhamdulillah? Adalah kalimah atau perkataan yang baik yang mendatangkan pahala dan keridhaan dari Allah. Kalimah thayyibah itu sangat ringan untuk diucapkan, sangat mudah untuk dihafalkan, dan tentunya dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalimah alhamdulillah adalah kalimah yang berisi pujian bagi Allah. Nama lain dari kalimah alhamdulillah adalah kalimah tahmid. Arti dari alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah. Yang tepat untuk membaca kalimah alhamdulillah. Pertama, ketika kita mendapatkan kenikmatan. Salah satu contohnya tadi yang ada pada gambar ya, yaitu nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan itu mahal loh. Karena kalau sakit, berapapun jumlahnya, berapapun uangnya, pasti akan kita keluarkan agar kita kembali sehat. Betul nggak? Makanya ketika kita sehat,
kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita agar jangan sampai sakit. Yang kedua, ketika kita terhindar dari bahaya atau musibah. Paham ya? Ketika kita terhindar dari bahaya, jangan lupa ucapkanlah pujian kepada Allah. Pujilah Allah yang memberikan keselamatan pada kita. Seperti itu. Yang ketiga, ketika mendengar kabar gembira, dimanapun kabar gembira itu datang, kita harus bersyukur. Jangan sampai orang lain mendapatkan kabar gembira, kita malah sengsara. Jangan sampai seperti itu ya. Ada orang lain gembira, kita ikut gembira, kita lantunkan pujian kita kepada Allah. Gitu. Yang keempat, setelah selesai melakukan pekerjaan biasanya diawali dengan kalimat bismillah dan diakhiri dengan kalimat alhamdulillah. Contoh yang biasa sehari-hari kita gunakan, contoh yang biasa sehari-hari kita lakukan ketika kita makan dan tidur. Sebelum makan kita ucap bismillah, setelah makan kita baca doa. Setelah makan, bagaimana doanya? Ada yang tahu? Ayo, ada yang mau baca? Oke, untuk mengingat kembali, kita baca bersama-sama aja ya. Doa setelah makan, bagaimana? Ayo, ada yang mau sendiri atau mau bareng-bareng aja? Oke, kita bareng-bareng ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Hafal? Pasti dong, murid ibu kan senantiasa membaca doa ya. Begitupun sebelum kita tidur, kita membaca doa tidur. Dan setelah bangun dari tidur, kita juga membaca doa yang diawali dengan alhamdulillah. Ada yang hafal? Pasti dong, setiap hari kan kita tidur ya, masa nggak hafal? Bareng-bareng dibaca ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pinter. Selanjutnya, kalimah alhamdulillah itu dibaca ketika kita selamat sampai tujuan. Maksudnya ketika kita bepergian melalui perjalanan yang mau dekat mau jauh, kalau kita sampai jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Yang terakhir di buku ya, ketika kita selesai sholat kemudian membaca wirid. Jadi wirid setelah sholat. Kalimat alhamdulillah dibaca berapa kali anak-anak? Ada yang tahu? Nggak salah kan ya? 33 kali. Pinter. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama terlihat 3 benda langit sedang berada dalam satu jajar. Ada bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis. Kejadian ini dinamakan kejadian gerhana. Yang kedua, kejadian petir atau kilat. Yang ketiga, gambar dari kejadian tsunami. Gambar di atas merupakan contoh bukti kemahabesaran Allah. Kata Allah maha besar dan maha berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang Ia kehendaki. Nah, jika kita mendengar, melihat, atau menyaksikan sendiri kemahabesaran Allah sebagai makhluk yang kecil, hendaknya kita mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Apa itu kalimat thayyibah Allahu Akbar? Kalimat thayyibah Allahu Akbar memiliki arti Allah Maha Besar. Kalimat thayyibah Allahu Akbar dimaksudkan untuk mengagungkan asma-asma Allah, nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah. Nama lain dari kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah kalimat takbir.
Kemudian, kapankah waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Pertama, ketika kita melihat, mendengar, atau merasakan sendiri kemahabesaran Allah. Contohnya seperti yang tadi disebutkan di gambar. Ketika kita melihat kebesaran Allah seperti gerhana matahari, gerhana bulan, kejadian siang dan malam, terjadinya gempa bumi, petir, dan lain sebagainya. Contoh lain kemahabesaran Allah adalah penciptaan Nabi Adam serta penciptaan Nabi Isa alaihi salam. Kedua, ketika mengumandangkan azan dan iqamah. Pada saat azan, lafaz Allahu Akbar dikumandangkan sebanyak 6 kali. Sedangkan pada iqamah, lafaz Allahu Akbar dikumandangkan sebanyak 4 kali. Kemudian yang ketiga, ketika menjalankan ibadah sholat. Ibadah sholat merupakan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram atau lafaz Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Kemudian yang keempat, Allahu Akbar diucapkan ketika zikir setelah sholat fardu, sama seperti kalimat alhamdulillah dan subhanallah. Allahu Akbar juga disunahkan untuk dibaca setelah sholat sebanyak 33 kali. Kelima, lafaz Allahu Akbar diucapkan ketika mengumandangkan takbiran pada malam Id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri. Yang terakhir, Allahu Akbar diucapkan ketika perang. Pada zaman Rasulullah, para sahabat selalu meneriakkan lafaz Allahu Akbar sebagai penyemangat bagi mereka dalam berjuang di jalan Allah. Berikut ini merupakan hikmah membaca kalimat thayyibah. Dengan membaca kalimat thayyibah alhamdulillah, kita akan semakin banyak mengingat Allah. Kalimat thayyibah juga bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Kemudian, dengan banyak mengucapkan kalimat thayyibah yang memiliki arti segala puji bagi Allah, maka kita akan selalu rendah hati dan kita tidak akan pernah merasa sombong. Kemudian hikmah membaca kalimat Allahu Akbar, salah satunya adalah kita akan selalu mengingat kebesaran Allah. Kita akan selalu mengingat bahwa Allah itu maha besar dan kita makhluk Allah yang kecil. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita juga akan terhindar dari sifat sombong. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari yang Ibu sampaikan. Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu ingin kalian mengerjakan di buku tugas kalian 3 soal saja. Yang pertama, coba kalian tulis lafaz Allahu Akbar dan Alhamdulillah beserta artinya. Yang kedua, tuliskan juga waktu yang tepat untuk membaca kalimat Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Serta yang ketiga, sebutkan hikmah yang bisa diambil dari membaca kalimat Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Refleksi untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kita sama-sama untuk membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Nah, semoga kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan juga kita terbiasa mengagungkan kebesaran Allah sehingga kita merasa bahwa diri ini rendah dan kecil di hadapan Allah dibandingkan dengan seluruh kekuasaan Allah. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Allah miliki. Dari situ
kita akan menyadari bahwa semua yang kita miliki hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Untuk pelajaran hari ini kita cukupi sampai di sini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.